Baik, selamat pagi. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan dari akuntansi biaya, yaitu tentang bab 4 tentang akuntansi biaya overhead pabrik. Ini merupakan bagian terakhir pembahasan dari bab 4. Ya, jadi nanti ujian adalah dari bab 1 sampai dengan bab 4 ini, ya. Kita akan masuk ke pembahasan yaitu tentang dari analisis variance. Nah, variance ini adalah variance yang diakibatkan akibat ada dari perbedaan antara dari biaya overhead pabrik sesungguhnya dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Itu akan perlu dianalisa lebih lanjut untuk mencari tahu dan menemukan penyebab mengapa timbulnya yang namanya variance tersebut. Yang pertama adalah selisih anggaran atau budget or spending variance. Nah, selisih anggaran ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara biaya yang sesungguhnya terjadi dengan taksiran biaya yang seharusnya dikeluarkan menurut anggaran. Nah, selisih anggaran ini biasanya berhubungan dengan BOP variabel atau biaya overhead pabrik variabel. Tetapi kadang biaya overhead pabrik tetap juga dapat terjadi selisih, misalkan adanya kenaikan pajak, tarif premi asuransi, dan kenaikan dari biaya depresiasi akibat dari tambahan dari fasilitas pabrik. Nah, yang kedua adalah tentang selisih dari kapasitas atau idle capacity variance. Nah, selisih kapasitas ini disebabkan akibat dari tidak dipakainya atau tidak dilampauinya kapasitas yang telah dianggarkan. Nah, jumlah selisih kapasitas ini merupakan perbedaan antara BOP tetap yang dianggarkan dengan BOP tetap yang dibebankan kepada produk. Jadi ada dua pengerjaan, yaitu ada selisih anggaran atau spending variance atau dengan idle capacity variance atau selisih kapasitas. Nah, contoh selisih anggaran itu metode 1. Nah, ini diambil dari contoh sebelumnya ya, yang ini. Nah, yang ini ya, dari sini ya. Nah, diambil dari contoh yang ini ya. Ini realnya yang terjadi, sama dengan ngambil jawaban yang dari sini juga ya. Ambil jawaban dari sini karena ini masih sepaket sebenarnya ya, masih sepaket. Jadi kita akan menghitung. Nah, selisih anggaran yang pertama adalah metode 1, yaitu BOP sesungguhnya yang terjadi sesuai dengan soal, yaitu adalah 10.700.000. Nah, BOP yang dianggarkan pada kapasitas yang dicapai adalah 10.837.500. Itu diperoleh dari BOP tetapnya itu sesuai soal itu ada 5.400.000 ya, sesuai soal 5.400.000 ya, sesuai soal. Jadi BOP tetap itu yang diambil dari sesuai soal, yaitu adalah 5.400.000. Sedangkan BOP variabel itu ngambil dari perhitungan BOP yang dibebankan di muka ya. Jadi ada 72,5 rupiah dikali dengan 75.000 jam, dapatlah 5.437.500 ya. Ini yang yang variable cost ya, yang variable costing ya, ngambilnya dari situ ya. Jadi hasilnya 5.400.000 ditambah dengan 5.437.500 dapatlah 10.837.500. Nah, selisih diselisihkan, maka selisihnya adalah menguntungkan ya, yaitu adalah 137.500. Jika BOP anggaran lebih besar daripada BOP sesungguhnya, maka selisih anggarannya menguntungkan. Jika kebalik, maka selisih anggarannya itu merugikan ya. Ini metode yang pertama untuk selisih anggaran. Pak, untuk selisih anggaran apakah kita harus buat semua metode? Tidak, salah satu aja yang digunakan itu boleh, mana aja ya. Jadi pengerjaan itu adalah menggunakan dari salah satu metode yang menurutnya paling gampang, yang mana itu yang dipakai ya.
Nah, untuk ini adalah metode 2, cara mengerjakannya juga sama, hasilnya nanti adalah 137.500, di mana BOP sesungguhnya itu adalah 10.700.000 sesuai soal. Kemudian BOP tetap menurut anggaran, yang menurut anggaran BOP tetap menurut anggaran. Nah, ini anggaran 5.400.000 sesuai soal ya. 5.400.000 sesuai soal, ini BOP tetap menurut anggaran. Ya. Pak, apakah kalimatnya sama? Ya, nanti sama semua kalimatnya sesuai dengan yang di sini itu sama. Jadi nanti waktu ujian itu yang membedakan hanya masalah perhitungannya aja, angkanya aja yang beda, ya. Jadi BOP sesungguhnya dikurangi dengan BOP tetap menurut anggaran, maka dapatlah BOP variabel sesungguhnya. Nah, BOP variabel sesungguhnya diselisihkan dengan BOP variabel dibebankan. Nah, BOP variabel dibebankan cara-caranya seperti ini. Sama, itu tinggal selisihkan, jadi selisih anggarannya menguntungkan. Jika sesungguhnya lebih kecil daripada yang dibebankan, maka menguntungkan. Jika sesungguhnya lebih besar daripada dibebankan, maka merugikan. Ya, ini analisis varians untuk yang selisih anggaran, ya, atau spending variance. Ya, ini yang spending variance modelnya seperti ini. Ya, silakan dicatat. Baik, saya rasa semua sudah nyatat ya. Kita bisa lanjut. Nah, yang berikutnya adalah selisih kapasitas atau idle capacity variance. Nah, untuk selisih kapasitas ini atau idle capacity variance ini punya 3 metode. Sama seperti dengan yang di selisih anggaran punya 2 metode. Jadi untuk pengerjaan di dalam ujian atau pengerjaan soal itu pilih salah satu saja yang menurut kamu yang paling gampang itu yang mana ya. Menurut kamu yang paling gampang itu yang mana ya. Jadi tinggal hitung aja selisih di antara metode yang banyak ini. Dia kan ada masing-masing ada 2 dan 3. Nah, pilih aja salah satu masing-masing ya. Jadi tidak harus menghafal 3-tiganya. Jadi dianggap harus memahami yang paling mudah menurut kamu yang mana, karena semuanya itu memiliki jawaban yang sama, cuman hanya metodenya aja yang berbeda. Oke, untuk metode pertama untuk ada capacity variance, yaitu cara mengerjakannya adalah BOP tetap yang dianggarkan, berarti kita lihat di BOP anggaran itu ada 5.400.000, kemudian BOP tetap yang dibebankan yaitu ada 75.000 dikali dengan harga yang ditetapkannya 67,5, yaitu ada 5.062.500, maka selisih anggarannya akan merugikan, yaitu ada 337.500. Ini memang menyebutnya adalah selisih anggarannya, bukan selisih kapasitas ya, walaupun kita menghitungnya caranya untuk kapasitas, tapi kita memang menghitung anggarannya ya, memang kita menghitung selisih dari anggarannya. Jadi memang di sini ada bukan selisih kapasitas tapi selisih anggaran ya. Jadi jangan terkejut tiba-tiba, Pak, kok ini judulnya kapasitas tapi kok ini anggaran? Ya karena kita di sini menghitung anggaran, bukan menghitung kapasitasnya ya. Nah, yang berikutnya metode 2. Nah, metode 2 ini menggunakan kapasitas, makanya selisihnya ada kapasitas ya. Jadi beda sama yang di atas. Di atas itu memang menggunakan yang dianggarkan. Nah, yang sini menggunakan kapasitas ya. Jadi memang selisihnya adalah kapasitas ya. Jadi kita memahami soal ini, masalah penggunaan kata ini adalah berdasarkan dari penggunaan dari isinya itu untuk apa. Nah, untuk metode 2, kapasitas yang dianggarkan itu ada 80.000 jam, itu dapat dari anggaran BOP. Kemudian kapasitas yang sesungguhnya dicapai itu ada 75.000 jam, itu dia dari anggaran dari realitanya yang terjadi. Kemudian ada kapasitas yang tidak dipakai sebanyak 5.000 jam. Nah, 5.000 jam dikalikan dengan tarif BOP tetap yang ditentukan di muka itu ada Rp67,5. 5.000 dikali Rp67,5 dapat Rp337.500. Inilah selisih kapasitas yang merugikan. Baik, lanjut ke metode 3. Metode 3 adalah BOP yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya yang dicapai ya. Jadi kita ngambil
BOP tetap anggarannya berapa, itu ada 5.400.000 BOP anggaran. Kemudian BOP variabel itu ada BOP yang dibebankan di muka, itu adalah 75.000 jam kali dengan 72,5, yaitu ada 5437500. Ditotalkan adalah 10.837.500. Nah, BOP yang dibebankan kepada produk yaitu adalah penggunaan jamnya berapa dengan total harga BOP secara tarif totalnya ya 140, dapatlah 10.500.000. disisihkan juga selisih anggarannya adalah merugikan 337.500. Jadi kalau dia ingin menguntungkan, ini memang terbalik ya, memang ini merugikan semua ya. Kalau mau menguntungkan berarti anggarannya harus lebih besar ya, lebih kecil daripada yang dibebankan, itu menguntungkan. Kalau ini memang merugikan. Karena kenapa dia merugikan? Karena ada anggaran yang berlebihan. Baik, silakan dipahami terlebih dahulu. Yang mau catat silakan untuk dicatat ya, persilakan. Tinggal 2 slide lagi ya. Jadi habis 2 slide ini di bab 4 selesai. Berarti bab 4 sudah selesai. Kita akan lanjut latihan soal di 2 pertemuan terakhir. Setelah itu kita bersiap namanya ujian mid semester ya, ujian mid semester. Baik, kita lanjut ya, 2 slide terakhir. Kita akan masuk ke 1 slide-nya terlebih dahulu. Ini adalah perhitungan dan analisis variabel BOP dengan metode variable costing ya. Jadi jika perusahaan menggunakan metode variable costing saja dalam penentuan harga pokok produksinya pada akhir periode akuntansi, maka akan dilakukan perhitungan selisih BOP yang dibebankan pada produk, yaitu adalah BOP variabel yang dibebankan itu 5437500 dengan diselisihkan dengan BOP variabel sesungguhnya itu 5.300.000, maka ada selisih BOP 137.500 ya. Inilah untuk perhitungan selisih BOP. Kemudian untuk mencatat selisih BOP variabel, untuk tersebut dibuat dengan jurnal. Yang pertama adalah jurnal untuk menutup rekening BOP variabel yang dibebankan kepada BOP variabel sesungguhnya, yaitu adalah BOP variabel yang dibebankan itu ada 5437500 pada BOP variabel sesungguhnya 5437500. Ini adalah jurnal untuk menutup rekening BOP variabel yang dibebankan kepada BOP variabel sesungguhnya. Untuk mencatat jurnal dari untuk selisih atau variasi dari nilai BOP variabel, maka BOP variabel sesungguhnya 137.500 terhadap selisih BOP variabel 137.500 ya. Ini untuk pengerjaannya seperti ini ya. Nanti hasilnya nanti diselisihkan nanti jadi 5.300.000 saja memang ya. Karena kan ini berlebih anggaran dibebankannya itu lebih tinggi daripada sesungguhnya yang terjadi ya. Baik, berarti materi udah sampai 40 slide, berarti sudah selesai sampai di sini untuk bab 4 ya. Jadi pembahasan kita dari bab 1 sampai dengan bab 4 untuk persiapan ujian mid sudah selesai. Berarti tinggal 2 kali pertemuan saja. 2 kali pertemuan ini kita akan fokus untuk membahas tentang soal perhitungan ya. Nanti untuk kita akan membahas tentang soal perhitungan ya. Setelah itu kita akan bersiap dengan yang namanya ujian mid semester ya. Baik, untuk pembahasan bab 4 yaitu akuntansi biaya overhead pabrik ya, saya sampai di sini terlebih dahulu. Jikalau ada yang kurang jelas ya, seperti biasa nanti bisa kita diskusikan secara bersama-sama lewat forum Google Classroom seperti biasa ya. Baik, saya akhiri dulu pertemuan pada pagi hari ini ya. Terima kasih, selamat pagi.